Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidah Kamila. Saya dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2020 Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai konsep dasar PPKN SD. Konsep dasar PPKN. Berikut hasil analisis KIKD kelas 1 semester 2 pada tema 8 kelas 1 Iman Spiritual berdasarkan hasil perbandingan antara buku tema dan KIKD PPKN SD di Permendikbud yang ada dalam domain spiritual. Telah disimpulkan adanya perbedaan pada skema 2, di mana kedua KD tersebut tidak terdapat dalam KIKD PPKN SD di Permendikbud. Dalam KIKD PPKN SD di Permendikbud, KD 1.1 adalah mensyukuri ditetapkannya bintang, lantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas sebagai gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Sedangkan KD 1.2 adalah menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Pada tema 8 kelas 1 domain sosial, berdasarkan hasil perbandingan antara buku tema dan KIKD PPKN SD di Permendikbud yang ada dalam domain sosial, telah disimpulkan terdapat perbedaan dalam skema 2. Disebutkan bahwa list pembahasan skema 2 bagian 2.2 pada KIKD PPKN SD di Permendikbud adalah melaksanakan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Kemudian tujuan pendidikan nasional dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam sistem pendidikan nasional tersebut dirumuskan bahwa membantu manusia Indonesia dengan 9 variabel, yaitu beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, bertanggung jawab, demokratis, mandiri, dan kreatif. Kemudian keterampilan yang dimiliki oleh guru yang profesional yaitu pertama, leadership atau jiwa pemimpin. Yang kedua, digital literacy atau tidak gaptek. Yang ketiga, communication atau kemampuan berkomunikasi. Yang keempat, emotional intelligence atau kecerdasan menata emosi. Yang kelima, entrepreneurship atau tidak hanya bekerja tetapi juga membuka usaha. Yang keenam, global citizenship atau update informasi dan beradaptasi dengan dunia. Yang ketujuh, problem solving atau latihan dalam memecahkan masalah. Yang kedelapan, teamworking atau mampu bekerja sama dalam kelompok. Pada zaman sekarang sudah tidak lagi bekerja kompetitif, melainkan bekerja kolaboratif agar tetap maju dan bertahan. PPKN itu dalam proses pendidikan memiliki peran yang fundamental karena pendidikan karakter sebagai fondasi dan utama dalam pendidikan. Pada kebijakan pemerintah yaitu penguatan pendidikan karakter yang menjadi bahannya integrasi dan tidak terlepas dari PPKN. Penguatan pendidikan karakter memiliki landasan 4 pilar, yaitu Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Indonesia memiliki kurikulum pada 2 tahun setelah merdeka. Yang pertama, kurikulum 1947 atau Rencana Pembelajaran 1947. Pada poin kelima, pembentukan karakter manusia Indonesia adalah bukti bahwa PPKN sudah dimulai konsep dasarnya pada tahun 1947. Kemudian kurikulum 1964. Sejak tahun 1964 pada rencana kurikulum pengembangan moral diberi nama program Pancawadana, di mana program ini sama seperti sekolah terapkan mengedepankan pengembangan moral. Kemudian pada kurikulum 1984 pada poin keempat, posisi siswa ditetapkan sebagai subjek belajar atau yang saat ini diketahui adalah Merdeka Belajar, di mana pada tahun 1984 program Merdeka Belajar atau kebebasan kepada peserta didik telah dilakukan, yaitu posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, di mana siswa yang menentukan, artinya siswa merdeka belajar. Dari situlah Ki Hajar Dewantara menyimpulkan pendidikan adalah upaya untuk memajukan berkembangnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, kemudian pikiran atau intelek, dan tumbuh akal. Dan menangkap kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunia. Sejak
prinsip dasar guru dari Bapak Pendidikan atau Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu Imarsa Sungkodo, atau jika menjadi guru maka ketika tampil sebagai pemimpin harus menjadi teladan. Yang kedua Ingmadi Umangkarso, atau jika guru berada di tengah kehidupan atau aktivitas siswa harus mempunyai program, harus mempunyai keinginan dan motivasi. Yang ketiga Tun Wuri Handayani, ketika guru berada di belakang anak harus mendukung apapun yang digagas supaya anak berani tampil. Yang keempat Doh Paran Kirim Dungo, atau guru harus selalu mendoakan anak didiknya. Yang kelima Tan Katan Hampuji, guru itu jika sudah meninggal usahakan meninggal dalam kondisi orang yang terpuji. Yang keenam adalah tambahan dari Raka Jumi, yaitu Waspada Purbo Wasiso, atau guru harus selalu waspada ketika menggunakan kewenangannya. Dalam proses belajar harus terdapat 4P, yaitu 1 person, atau setiap manusia mempunyai hak menjadi yang terbaik. Yang kedua proses, setelah anak memiliki kemampuan yang menonjol, tidak akan ada sebelumnya proses guru melatih melakukan pembiasaan. Yang ketiga pres atau dukungan, anak jika tidak diberikan lapangan dukungan dan fasilitas tidak akan menjadi apa-apa. Yang keempat program atau karya, anak bisa menulis di kehidupannya untuk karya. Anak yang sudah bersikap sopan dan tidak tergolong itu dinamakan program. Kemudian kelompok pengembangan tumbuh kembang anak, yaitu ada olah hati atau etika. Konsep dasar PPKN SD yang paling utama adalah olah hati. Jadi orang tergantung pada pembiasaan. Dari olah hati, konsep dasar PPKN memiliki 14 nilai karakter, yaitu jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Penggabungan dari semua tersebut menjadi nilai utama, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Yang kedua olah pikir atau literasi. Yang ketiga olah paksa atau estetika. Yang keempat olahraga atau kinestika. Semua pembiasaan kegiatan berdasarkan konsep dasar PPKN. Kegiatan pembiasaan dapat dimulai dari upacara bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu nasional, atau berdoa bersama. Baik, itu saja.